Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi YIA mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan masih berpotensi terjadi di DIY. Begitupun dengan gelombang tinggi di perairan selatan DIY. Karhutla masih berpotensi terjadi mengingat kemarau panjang dan cuaca panas saat ini. Pada hari ini, BMKG Stamet YIA memprediksi bahwa suhu udara di DIY mencapai 34 derajat Celcius. Suhu udara 22-34 derajat Celcius, dan kelembaban udara 60-96%, kata BMKG Stamet YIA. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hari ini di DIY berpotensi hujan ringan, meski suhu udara diprediksi masih cukup panas. Potensi hujan ringan ini diperkirakan terjadi di Kabupaten Sleman bagian utara, dan Kabupaten Kulon Progo bagian utara. Potensi hujan ringan terjadi siang hingga sore hari, ungkap BMKG Stamet YIA. Terkait dengan gelombang laut di perairan selatan DIY, ini diprediksi mencapai 2,5 meter hingga 4,0 meter. Artinya, tinggi gelombang masuk dalam kategori tinggi. Melihat kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY, masyarakat pun diminta untuk mewaspadai karhutla dan gelombang tinggi. Waspada potensi gelombang tinggi di perairan Yogyakarta, serta potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Yogyakarta, jelas BMKG Stamet YIA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, kemunculan gelombang tinggi dipicu oleh pola angin. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8-30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simule Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro. Selanjutnya, di Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan timur Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, perairan Pulau Biak, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Sementara, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, serta perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna. BMKG merilis di wilayah Laut Natuna Utara berpeluang menghadapi gelombang setinggi 4-6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, kata Eko Prasetyo. Dia mengimbau pengguna perahu nelayan mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 15 knot dan gelombang dengan tinggi di atas 1,25 meter. Untuk operator kapal tongkang diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 16 knot lebih dan gelombang setinggi 1,5 meter lebih. Lalu, operator kapal feri diminta mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. BMKG meminta operator kapal ukuran besar, seperti kapal kargo atau kapal pesiar diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 27 knot lebih dan gelombang setinggi 4 meter lebih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Khususnya, warga yang tinggal di pesisir. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,
kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo, dikonfirmasi di Jakarta. Ia mengatakan pola angin menjadi salah satu faktor yang memicu terjadi gelombang tinggi.